Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pak Arif yakin anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan membaca doa sebelum belajar, supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk pada pelajaran inti, Pak Arif mau tanya dulu, apakah anak-anak masih ingat dengan pelajaran sebelumnya? Ya, betul. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kautsar. Masih ingat dengan surat Al-Kautsar? Ya, coba Pak Arif tanya, surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? Iya, betul. Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Pada pelajaran hari ini, Pak Arif akan menyampaikan salah satu surat dalam Al-Quran juga, yakni surat Al-Falaq. Anak-anakku semuanya, kita belajar tentang surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Kata Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama, yang berarti waktu subuh. Surat ini terdiri dari 5 ayat yang merupakan urutan ke-113 di dalam Al-Quran. Surat ini turun di kota Mekah sehingga tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Falaq merupakan satu dari 2 surat yang merupakan surat perlindungan atau disebut sebagai surat Mu'awwidzatain. Di surat Al-Falaq bersama dengan surat An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwidzatain. Mari kita belajar membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Saya ulangi sekali lagi. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Perhatikan dengung-dengungnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perhatikan sekali lagi. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Silahkan anak-anak mencoba untuk membaca surat Al-Falaq sesuai dengan contoh yang sudah diberikan.
Berikutnya kita akan mempelajari asbabun nuzul surat Al-Falaq. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya surat. Jadi pada kali ini kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan sakit. Beliau menderita sakit yang cukup parah. Sampai suatu ketika ada dua malaikat yang menyerupai dua orang laki-laki turun, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau terkena sihir yang dikirim oleh seorang yang bernama Labid bin Al-A'sam. Sihir ini diletakkan di dalam suatu sumur dan ditaruh di bawah batu. Jadi dua malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah supaya para sahabat mencari buhul yang ditanam oleh Labid bin Al-A'sam tersebut. Akhirnya pada keesokan harinya para sahabat Nabi Muhammad SAW turun ke dalam sumur tersebut, dan setelah dicari di bawah batu ternyata benar terdapat suatu bungkusan yang diletakkan di bawah batu tersebut. Bungkusan tersebut berisi 11 ikatan yang tidak bisa dibuka. Kemudian para sahabat membakar bungkusan tersebut. Setelah itu malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali surat Al-Falaq dan surat An-Nas dibaca, setiap suratnya, maka ikatan yang terdapat pada bungkusan tersebut bisa terlepas satu persatu. Akhirnya semua ikatan pada bungkusan tersebut bisa terlepas dan Nabi berangsur-angsur pulih dari penyakitnya. Demikianlah asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Anak-anakku semuanya, hari ini kita telah belajar bersama-sama tentang materi surat Al-Falaq. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah kita mempelajari surat Al-Falaq, kita bisa menyimpulkan bahwasanya surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat berlindung dari semua kejahatan. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Cukup sekian. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.